KBR Inspiratif Terpercaya. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR di edisi hari Selasa 31 Agustus 2021. Hari ini ada saya Ines Nirmala yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pagi hari ini tema yang dibahas di Ruang Publik KBR adalah pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 dan 1 bulan respon tanggap darurat Plan Indonesia. Dan memang siaran hari ini di Ruang Publik KBR juga dipersembahkan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan salah satunya adalah mengakibatkan penurunan capaian belajar atau learning loss bagi sebagian besar peserta didik selama mereka mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, saat ini pemerintah juga sudah mengizinkan dilakukannya pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di daerah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 sampai level 3. Dan tentu saja kebijakan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas ini tetap harus dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan anak dan memastikan PTM aman bagi peserta didik, tenaga pendidikan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam PTM. Kali ini kita berbincang juga dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia sebagai lembaga yang fokus pada pemenuhan hak anak ya, dan juga kesetaraan bagi anak perempuan. Bagaimana mereka mencermati dan menelaah wacana kebijakan PTM ini. Selain itu kita juga akan membahas seperti apa respon Yayasan Plan Internasional Indonesia pada gelombang kedua COVID-19 di Indonesia dan apa yang mereka lakukan untuk perlindungan, kesehatan dan kesejahteraan anak, terutama anak perempuan yang terdampak COVID-19. Inilah yang akan kita perbincangkan lebih dalam di Ruang Publik KBR yang bisa disimak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan juga di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Siaran ini juga bisa Anda simak lewat streaming di YouTube channel Berita KBR, dan buat Anda yang ingin bergabung silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Nah, untuk pagi hari ini sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung dengan kita di siaran Ruang Publik KBR. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Ida Ngurah, Humanitarian dan Resilience Program Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia. Halo, selamat pagi Mbak Ngurah, apa kabar? Iya, sehat selalu. Yang penting di masa pandemi ini adalah selalu sehat ya. Oke, nah berikutnya juga ini ada narasumber kita yang luar biasa walaupun usianya masih muda ya, yaitu Hindara Dania, peserta Bright Project, Bringing Girls to High Potentials Through Joyful Learning. Halo Hindara, apa kabar? Wah, ini Hindara salah satu anak muda yang sepertinya punya potensi begitu besar nih ya. Oke, Hindara dan Mbak Ngurah, ini kita membicarakan seputar pendidikan gitu ya di masa pandemi ini. Tapi saya mau ke Mbak Ngurah dulu dari Plan Indonesia. Ini kita membicarakan seputar Yayasan Plan Indonesia yang sangat concern sebagai lembaga untuk memperjuangkan hak anak dan juga kesetaraan bagi anak perempuan. Bagaimana Plan Indonesia melihat dampak pandemi pada kehidupan anak, terutama dampaknya dalam hal pendidikan anak? Baik, terima kasih Mbak Ines dan pendengar KBR ya di 100 jaringan radio KBR di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat. Ya, sejak pandemi awal di 2020 tahun lalu memang kan kita semua melihat ya, termasuk Plan Indonesia juga melihat banyak sekali tantangan yang terjadi gitu ya untuk penyediaan layanan pendidikan bagi anak. Mungkin kalau di daerah yang terbatas jaringan, akhirnya kemudian proses belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh menjadi sangat sulit gitu ya, sementara PTM-nya pembelajaran tatap muka dilarang.
Atau misalnya untuk wilayah-wilayah misalnya seperti Jakarta atau kota-kota besar jaringannya ada tapi tantangannya juga tidak kalah banyak, misalnya seperti kondisi psikososial anak misalnya gitu ya, sehingga masing-masing wilayah di seluruh Indonesia itu mengalami apa namanya learning loss, akhirnya kesenjangan capaian pembelajaran atau kehilangan waktu yang optimal untuk belajar. Nah, sejalan dengan rilis Kemenristek-Dikti sebenarnya juga menyebutkan ya, learning loss masa pandemi ini akhirnya harus kita tebus selama 9 tahun mendatang gitu. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif sosial yang anak rasakan, misalnya seperti putus sekolah gitu ya, karena merasa mungkin sudah tidak asik lagi bersekolah, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru, mengerjakan tugas saja dan sebagainya, sehingga kondisi psikososial itu menjadi sangat menekan anak, sehingga anak cenderung putus sekolah. Atau anak misalnya harus membantu orang tua dalam mencari tambahan penghasilan misalnya, atau anak yang kehilangan orang tua karena COVID misalnya. Lalu ada dampak negatif juga kepada anak. Anak mengalami kekerasan misalnya di rumah ya, ketika orang tua dipaksa menjadi guru gitu ya, mungkin orang tuanya let's say misalnya mohon maaf tidak bersekolah dan akhirnya kemudian harus menjadi guru, dipaksa menjadi guru untuk anaknya, mengajarkan fisika misalnya untuk anak SMA, itu kan menjadi tekanan stres tersendiri untuk orang tua dan anak juga. Nah, lalu dampak lainnya misalnya anak bosan bersekolah misalnya, terus menikah gitu ya, meminta dispensasi untuk menikah sejak usia SMP misalnya, itu banyak sekali terjadi di daerah-daerah. Jadi Plan Indonesia melihat bahwa memang learning loss ketika masa pandemi ini sungguh luar biasa ya, terutama di pendidikan. Ya, jadi memang dampak pandemi terhadap pendidikan anak ini berbagai macam bentuknya ya, mulai dari learning loss tadi, kemudian ada anak yang jadi putus sekolah, mengalami kekerasan, atau bahkan malah mereka mengalami pernikahan anak gitu ya. Oke, nah ini nanti kita akan lanjut lagi ya Mbak Ngurah untuk membahas seputar bagaimana posisi Plan Indonesia dalam hal pendidikan anak di tengah pandemi ini. Tapi sebelumnya saya sekarang mau ke Hindara yang merupakan peserta Bright Project. Ini kita pengen tahu dari sisi seorang anak sendiri nih ya. Hindara sekarang ini sekolahnya PJJ atau sudah PTM? Oke, jadi gini Kak, sekolah Hindara itu alhamdulillah sekarang udah PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi dia itu sistemnya kayak Senin, Selasa, Rabu itu yang masuk kelas 11, 12. Nah, yang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu yang masuk kelas 10. Nah, itu dibagi lagi per shift. Ada yang pagi, ada yang siang, gitu Kak. Jadi memang terbatas ya, PTM-nya dibagi ada shift-nya. Dan Hindara ini sekarang kelas 12 ya? Iya Kak, aduh di ujung tanduk. Iya, ini anak-anak yang akan menentukan juga kelas 12 kan untuk lulusannya nanti seperti apa gitu. Apakah akan sama seperti tahun sebelumnya atau tahun ini akan ada kebijakan lagi yang lain gitu ya. Tapi Hindara selama sekolah ini di masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, apa sih yang kamu rasakan dalam kegiatan belajar di era COVID-19 ini? Oke, Hindara rasa yang bisa mendefinisikan rasanya itu sebenarnya kalimat yang tepat itu ini, building myself controlling. Karena pertama, kalau dikasih tugas itu Kak, Hindara itu sempat dialog sama diri sendiri, kerjain atau enggak gitu. Masih kalau dikasih langsung kan, besoknya bakalan ditagih nih, kayak gitu. Ada rasa beban lah sedikit. Tapi kalau online itu rasanya kayak kurang gimana ya? Kurang rasa sekolah itu enggak terlalu terasa Kak, gitu. Makanya teman-teman Hindara kebanyakan itu teman-teman Hindara kayak ya udahlah, kalau nggak ngerjain tugas ya udahlah biarin kayak gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang
gimana ya, memberatkan mereka Kayak gitu, kurang Kak. greget gitu ya sekolahnya ya. Iya, Oke. heeh. Nah, ini memang banyak hal-hal yang berbeda lah ya. Kita bersekolah dengan sistem digital, dengan kita datang ke sekolah langsung pasti rasanya berbeda. Tapi ini sekarang kita mau membahas lagi dengan Mbak Ngurah dari Plan Indonesia. Pemerintah kan sudah melakukan ataupun mengizinkan PTM terbatas, anak-anak sudah bisa pergi ke sekolah lagi sekarang. Bagaimana posisi Plan Indonesia di sini? Iya, sebenarnya apa namanya plan tentu saja plan Indonesia ya tentu saja mendukung ya karena plan hadir untuk mendukung kerja dari pemerintah. Nah, di pendidikan, di klaster pendidikan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama itu plan memang kemudian menjadi supporter gitu bahwa apapun yang diputuskan oleh pemerintah kita harus mendukung, tapi dengan catatan gitu. PTM dilakukan dengan banyak sekali catatannya. Catatannya adalah bagaimana kemudian sekolah ini memastikan sekolah, dinas pendidikan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, orang tua juga, masyarakat juga gitu ya, memastikan bahwa memang pelaksanaan PTM ini memprioritaskan keselamatan anak gitu. Jadi bukan kemudian hanya memaksa pencapaian kurikulum misalnya anak harus belajar ini, harus belajar ini, harus belajar ini, tidak, tapi memastikan bagaimana kemudian pelaksanaan PTM ini benar-benar memprioritaskan keselamatan dan keamanan anak, itu yang terpenting. Lalu yang kedua, komitmen ya Kak Ines, itu penting sekali komitmen. Jadi jangan kemudian euforia 1 hari pertama, 2 hari pertama, 1 minggu pertama semuanya bagus gitu ya, prokesnya bagus, kemudian aturan-aturan di SKB 4 Menteri dijalankan dan sebagainya. Tapi kemudian karena nggak ada kasus 1 bulan akhirnya udah kendor semua gitu ya. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Jadi bagaimana kemudian sekolah, anak peserta didik, orang tua itu mampu menjaga komitmen untuk menerapkan protokol yang ketat gitu ketika proses PTM. Dan satu lagi yang paling penting adalah sekolah itu ataupun pemerintah itu tidak bisa memaksa orang tua gitu ya, karena itu sudah disebutkan dalam SKB juga bahwa orang tua memiliki hak untuk menolak PTM gitu jika misalnya kondisi anaknya memang tidak memungkinkan untuk PTM. Let's say misalnya anaknya memiliki riwayat penyakit tertentu, kemudian dia tidak bisa tereksposur sama resiko-resiko COVID misalnya gitu ya, sehingga itu membahayakan anak. Nah, atau orang tuanya tidak mendapat sosialisasi yang cukup tentang kesiapan sekolah. Jadi orang tua tidak percaya bahwa sekolah ini sudah benar-benar siap menerapkan PTM. Jadi orang tua menolak. Itu juga sekolah tidak boleh mendiskriminasi orang tua dan peserta didik. Jadi untuk orang tua dan peserta didik yang menolak PTM itu sekolah wajib memberikan layanan pembelajaran jarak jauh. Iya, betul. Itu memang orang tua juga perlu ya ada pilihan seperti itu dan tidak perlu adanya diskriminasi kalau misalnya ada orang tua yang menginginkan anaknya tetap belajar dari rumah aja gitu. Ya, kalau Hindara sendiri gimana selama PTM ini, apakah konsisten di sekolah menjalankan protokol kesehatan dengan guru-guru dan teman-teman lainnya? Iya, kalau di sekolah Hindara alhamdulillah ya. Protokol kesehatannya lumayan ketat, lumayan bagus. Jadi orang tua juga percaya ya kalau Hindara boleh berangkat sekolah. Nah, kalau kamu sendiri di masa pandemi ini, apa sih menurut kamu plus minusnya sebagai seorang pelajar? Nah, kalau menurut Hindara ya, yang positive side-nya, Hindara itu bisa explore new skill, belajar skill baru, kayak gitar, entah itu nulis jurnal. Nah, kalau negative side-nya kayaknya itu, lack of interaksi, sedikit interaksi. Jadi kayak somehow Hindara itu ngerasa kayak aduh nggak ada teman, sepi banget rasanya kayak gitu. Iya. Karena kan biasanya bisa ketemu dengan teman setiap hari di sekolah dulu ya sebelum masa pandemi. Tapi ya sekarang kita mempunyai kebiasaan baru, lebih sedikit juga interaksi dengan teman-teman di sekitar. Baik, Hindara dan Mbak Ngurah, kita sekarang lanjutkan dulu untuk mengangkat telepon dari pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Lala di Bekasi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, Lala, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan?
Iya, aku mau nanya, kalau misalnya nanti misalnya nih ada artikel, misalnya tuh, Mm-mm. saat misalnya ada yang terkena COVID itu gimana ya pas selama pembelajaran tatap muka ini tuh? Oke. Apakah ada prokes yang harus dijalankan atau dia dipulangkan atau dia langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana gitu? Ya. Oke, baik. Oke. Thank you Lala di Bekasi, nanti akan dijawab pertanyaannya setelah jeda ya, karena sekarang saatnya kita harus rehat dulu sejenak dan kita akan kembali lagi ke ruang publik KBR. Tetap dengarkan, dan juga buat Anda yang ingin bergabung bisa lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181.